Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sahabat Marwan dimanapun Anda berada, berjumpa bersama saya pada acara Ramadan bersama Marwan di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah-langkah kebaikan kita yang kita jalani, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Sahabat Marwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada mukadimah tadi kami sampaikan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pada ayat ini, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Derajat ini adalah derajat yang agung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kekayaan yang dijanjikan mendapatkan derajat oleh Allah, bukan harta dan sebagainya, namun keimanan dan juga ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa yang diharapkan? Tentunya ilmu yang bermanfaat dunia ataupun akhirat. Bagi kita para pencari ilmu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah syarat untuk mencari ilmu. Seperti yang sering kita dengar dalam nazam alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika majmu'iha bi bayani zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Yang artinya tidak akan pernah diraih suatu ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakain, kecerdasan. Kecerdasan maksudnya apa? Kita mampu mengolah akal kita dengan baik, dengan maksimal, sehingga apa yang akan kita dapatkan benar-benar bisa kita cerna dengan otak kita. Yang kedua adalah wakhirsin, jiwa semangat yang tinggi. Tanpa adanya semangat, kita tidak akan pernah mudah mencari atau mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah wastibarin, yaitu kesabaran. Dimana ketika kita mencari ilmu, sangat penting kita menerapkan jiwa sabar. Di sisi lain, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, syarat untuk mencari ilmu adalah wabulghatin, yaitu butuh biaya. Yang dikatakan biaya di sini adalah bukan cuma materi ataupun berupa uang, tetapi biaya di sini adalah sesuatu yang harus kita korbankan. Bisa jadi waktu. Jadi yang harusnya kita itu bermain-main, kita gunakan untuk mencari ilmu. Itu yang dikatakan biaya. Terus yang berikutnya nomor 5 adalah wa irsadi ustadin, yaitu petunjuk guru. Dimana ketika kita mencari ilmu pasti harus ada sosok seorang guru, bukan sebuah instan. Jadi kita belajar tanpa guru itu sama saja sia-sia, karena guru adalah sosok yang akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita dapatkan. Jadi guru juga sebagai penyambung nasab kita kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu tanpa guru bisa jadi nanti gurunya adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam adalah watuliz zamani, yaitu ketika kita mencari ilmu, kita butuh waktu. Jadi sekali lagi ilmu itu tidak instan. Jadi ketika ilmu kita dapatkan instan, maka kita akan ngawur ketika kita menerapkan ilmu tersebut kepada masyarakat suatu saat nanti. Sahabat Marwan dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah di mana kita akan mencari ilmu. Katakanlah kita sering mengenal namanya pesantren, atau mungkin contoh kita yang akrab dengan keseharian kita yaitu sekolah. Jadi ketika kita mencari ilmu, katakanlah kita mencari sekolah, kita juga jangan asal memilih sekolah. Yang harus kita perhatikan adalah biografi sekolah tersebut. Sekolah tersebut sudah terakreditasi atau belum, akreditasinya apa, dan status sekolah tersebut
sekolahnya itu sekolah yang seperti apa, prestasinya bagaimana, dan sebagainya. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung, karena kita sudah punya 6 bekal tadi sebagai syarat untuk mencari ilmu, maka kita juga harus menentukan di mana tempat kita mencari ilmu, yang semisal contoh kita contohkan sekolah tadi. Yang kedua adalah bagaimana kurikulum yang diterapkan. Maksudnya bagaimana orang, yaitu adalah kurikulum yang bisa menyeimbangkan antara pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Di mana pendidikan dunia itu diwakili dengan hard skill atau kemampuan, dan pendidikan akhirat diwakili dengan soft skill atau pendidikan karakter. Jadi terus yang berikutnya adalah fasilitas yang tersedia. Bagaimana kita melihat fasilitas yang tersedia? Fasilitas itu mendukung atau tidak? Semisal di situ sekolah STM, di situ fasilitas yang sesuai kejuruan itu mendukung atau tidak? Kalau tidak mendukung ya sia-sia. Kita teorinya banyak, tapi untuk prakteknya tidak ada. Makanya ketika kita sudah menyeimbangkan antara soft skill, hard skill, yang tidak kalah penting adalah penunjang ataupun fasilitas yang tersedia. Maka di dalam SMK Ma'arif 1 Kebumen ini, insya Allah semua sudah tertata dengan baik. Nah, itulah gambaran bagaimana cara kita mencari ilmu yang bermanfaat. Ada 6 syarat, dan bagaimana kita mencari tempat, dan kita contohkan adalah di sekolah. Bagaimana cara kita mencari sekolah yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.